Materi selanjutnya kita dari Mas Eri Kunto. Insya Allah bagi kita kalangan eh, tulisan publikasi ilmiah tidak familiar lagi ya atau biasa gitu ya sudah biasa. Mas Eri Kunto akan membawakan materi berkaitan tentang drafting artikel yaitu aplikasi SciSpice ya, asisten cerdas peneliti modern. Oke, Mas Ari Kunto, Mas Erik. Erik, Pak, Erik. Oke, silakan Mas Erik. Oke, cek. Suara saya terdengar jelas, Mas Oke, Eko. sudah Mas Erik. Sudah Oke. co-host juga. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sore ya. Pak Erik, izin agak Masih. kecil suaranya. Kalau di saya Oke, cek. Cek. Kurang kencang? kurang. Kurang kencang? Wes, sudah itu. Iya, Insya maaf. Allah Ya. aman sekarang. Oke, selamat sore ya teman-teman. Selamat ya yang udah dapat hadiah ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti masih banyak lagi hadiahnya. Nanti setelah ini juga saya mau bagi-bagi hadiah nih. Tapi sebelum itu kita diskusikan sedikit ya Bapak Ibu ya terkait dengan size space ya. Mungkin tadi di awal kita udah bicara tentang Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager. Nah, kita di sesi kali ini bahas tentang AI ya. Tadi udah dimulai oleh Mbak Lis ya terkait dengan dimension, bagaimana kita bisa nyari paper, nyari referensi dari dimension. Nah, di sini Madan makin nggak kedengaran. Ya, saya coba pindah mic-nya. Cek. Kalau ini, apakah sudah lebih baik, Bapak Ibu? Oke, Sudah Pak. Mas, bagus. Oke, ya, terima kasih. Oke, ini langsung ya, kita coba ke anunya. Nah, Bapak Ibu kan beberapa waktu lalu sudah di-share materinya ya. Kita mudah-mudahan nanti lebih banyak ke demonya saja. Nanti silakan Bapak Ibu bisa kunjungi di eh, slide itu ya atau di link di materinya. Yang jelas kita nanti akan bahas tentang size space ya. Jadi ini size space ini. Mungkin teman-teman juga sudah nyoba. Yang jelas size space ini kita bisa nyari paper, tapi nggak sekompleks, serumit yang mungkin tadi didemonstrasikan oleh Mbak Lis ya. Kalau yang didemonstrasikan Mbak Lis itu kan kita harus tahu kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya apa, kita kombinasikan dengan apa. Nah, kalau SciSpace ini dia karena basisnya juga menggunakan AI, dia juga mengenal NLP, jadi dia bisa mengenal bahasa kita sehari-hari. Jadi kita nanti bisa nanya sesuai kayak kita nanya ke orang, kita kayak ngobrol ke orang, kayak kita ngobrol sama ChatGPT. Nah, ini ya SciSpace. Kita langsung aja ke eh, materinya. Ini ya Bapak Ibu ya. Yang jelas nanti kita akan lihat video cuplikannya tentang size space. Kemudian nanti kita akan gunakan size space ini untuk mencari referensi yang relevan, yang dia juga mutakhir, yang tentunya juga yang sekarang lagi dicari itu yang bereputasi gitu ya. Jadi terutama kalau Bapak Ibu yang nyusun proposal hibah riset biasanya diminta untuk apa paper-paper rujukan yang berasal dari jurnal internasional. Nanti kita bisa filter itu Bapak Ibu. Nanti kita akan coba juga meringkas. Sebenarnya meringkas ini bukan bukan meringkas membuat summary-nya ya, tapi mengekstrak sebenarnya. Mengekstrak dari sebuah paper PDF, nanti kita bisa lihat tujuan penelitiannya apa, hasil Iya, suaranya hilang, Mas. Hilang ya. Suaranya hilang, Mas Erik. Tapi PPT-nya masih. Suara Mas Erik hilang. Mas Erik, Mbak Dora, cek. Teman-teman, ada suara Cek, Mas Erik? saya aman. Saya aman, Bu. Dora aman. Yang lain kok hilang ya? Suara Mas Erik hilang. Pak Eko? Iya, hilang Mas Erik. Oh, Hanya langsung terpanggil iya. kalau hilang.
Bentar, mungkin kendala sinyal. Bentar ya Bapak dan Ibu, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ini Siap, siap. bangkit dari maaf Bapak Ibu ya. Aduh. Ini sampai mana tadi nih? Makanya kok pada diam aja ya. Oke, sebentar. Sampai di mana tadi terakhir Mas Teko? Di pengenalan stay space tadi. Spice Space ya. Oke. Ya, Eh, materinya sudah saya posting di web ya Bapak Ibu ya. Yang jelas nanti Space ini kita bisa gunakan untuk mencari referensi. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk mengekstrak Bapak Ibu ya. Jadi diekstrak dari PDF paper yang kita punya, nanti kita bisa minta tolong Space untuk melihat ini hasil risetnya apa, metodenya di mana, metodenya seperti apa. Kemudian kita juga bisa tanya terkait dengan eh, apa istilahnya responden yang terlibat berapa orang, kemudian analisisnya menggunakan software apa dan seterusnya. Nah, oke, tadi sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, nanti materinya bisa Bapak Ibu akses di sini ya. Nanti bisa Bapak Ibu klik aja. Kalau Bapak Ibu dapatkan file PDF-nya itu nanti akan merujuk ke tutorialnya yang saya sematkan di web. Nanti bisa Bapak Ibu klik di sini untuk apa? Daftar isinya begitu. Dan kita akan coba simak sekilas teaser dari Nah, itu ya cuplikannya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita langsung demo aja ya. Kita langsung demo aja, tidak perlu berlama-lama. Dan nanti di sini saya akan menggunakan akun SciSpace yang gratis Bapak Ibu ya. Kita akan gunakan akun yang gratis biar nanti pesannya nggak dikira promo gitu ya. Kita coba lihat untuk yang fitur yang dia punya, yang versi gratis. Kita akan coba lihat seperti ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu ingin coba, ini saya kasih linknya. Oke. Ya. Nanti tampilan awalnya akan semacam ini ya Bapak Ibu ya. Tampilan awalnya akan semacam ini. Nanti fitur-fitur utamanya ada di sidebar sebelah kiri sini, ada chat with PDF, ada literatur review dan lain sebagainya. Nah, yang jelas layaknya apa reference literatur yang dia basisnya AI, nanti kita bisa langsung tanya di sini Bapak Ibu. Kalau tadi Mbak Lis mendemonstrasikan kita belum menampilkan kata kunci ya, misalnya tadi ada artificial intelligence, kemudian ada AI. Kalau di apa namanya? Kalau di Sciencebase itu Bapak Ibu bisa menampilkan pertanyaan gitu ya. Kita coba login dulu ya, kita coba login. Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan Gmail ya, akun gratis. Tentunya dengan beberapa batasan ya kalau kita dengan menggunakan gratis ya. Ini saya coba lihatkan kalau saya memang menggunakan yang gratis ya Bapak Ibu. Nah, nih current plan-nya yang basic yang gratis. Nah, kita akan coba bagaimana memanfaatkan Sciencebase ini. Nah, nanti tampilannya nanti ada apa kolom pencarian di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan misalnya ya. Kita bisa tanya misalnya mengapa kentut bisa berbau gitu ya. Ini kalau menggunakan formatnya Mbak Lis atau teman-teman pustakawan kan kita harus mengidentifikasi kata kuncinya ya. Kentut itu bahasa ilmiahnya apa gitu ya. Bahasa medisnya apa.
kemudian bahasa Inggrisnya apa dan lain sebagainya. Nanti kita bisa menginput dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mungkin agak terlalu kecil ya. Yang jelas ini seperti ini. Kita bisa masukkan kata apa kalimat pertanyaannya seperti ini yang ingin Bapak Ibu ketahui. Misalnya seperti ini ya. Mengapa kentut bisa berbau? Nanti secara otomatis Sciencebase itu akan memberikan highlight, memberikan ringkasan top 5 papernya yang ngomongin tentang kenapa sih kentut itu bisa bau gitu ya. Nanti top 5 paper ini di bawah sini Bapak Ibu. Ada ini, ada paper pertama ini, ada paper kedua ini, ada paper ketiga ini, dan seterusnya ya. Tapi dia hanya mengambil yang 5 yang teratas. Dia hanya mengambil 5 yang teratas. Nah ini ya. Nih. Ini ada highlightnya dan kita bisa juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita ketikkan aja Indonesia di sini, nanti dia akan menerjemahkan otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa sih kentut itu bisa bau gitu ya? Oh, karena di situ ada gas seperti hidrogen sulfida dan ini ya, yang itu membuat bau busuk khas dari kentut gitu ya. Nanti kemudian ada juga karena faktor bakteri gitu ya, ada karena faktor makanan dan lain sebagainya. Ini menarik juga ya, karena Bapak Ibu mungkin melihat juga ada anak kecil itu yang diposting di media sosial itu yang bacaannya paper gitu ya. Mungkin ke depan ini anak-anak kita ini apa bacaannya hari-harinya nggak komik lagi ya, tapi paper ya. Dia bisa nanya pertanyaan yang mungkin dia temukan sehari-hari, nanya di sini dengan rujukannya ini berdasar dari rujukan-rujukan dari paper. Kita bisa tanya lagi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya yang lain yang masih relevan dengan ini, nanti di sini dia akan memberikan rekomendasi Bapak Ibu. Bagaimana makanan yang berbeda mempengaruhi bau kentut, gitu ya. Oh, kalau makanannya beda, kentutnya berbeda, ya. Apa peran bakteri dalam menciptakan bau kentut? Jadi dia akan memberikan rekomendasi pertanyaan dari pertanyaan awal yang kita sampaikan tadi, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak cocok dengan yang ada di sini, Bapak Ibu bisa tanya lagi, gitu ya. Lebih bau mana, gitu ya? Kentut perempuan atau laki-laki? Lebih bau mana, Bapak Ibu? Lebih bau mana? Lebih bau mana kentut perempuan atau laki-laki gitu ya. Katanya lebih bau perempuan gitu ya. Karena perempuan itu asupannya lebih lebih banyak ininya, buahnya, lebih banyak sayurnya gitu ya. Nah, nanti dia bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan yang ingin kita temukan jawabannya dan jawabannya itu berbasis dari paper-paper penelitian, kita bisa gunakan Sciencebase ini gitu ya. Nanti masukkan kata kuncinya dan nanti di sini bisa memberikan terjemah ke bahasa yang Bapak Ibu inginkan. Ada 72 bahasa kalau nggak salah. Dan nanti hasil pencariannya ini ya, nanti juga bisa kita filter Bapak Ibu. Nah, kita bisa filter di sini ada more filter di sini. Kita bisa klik di sini ya. Secara default dia akan memilih menyortir berdasarkan relevansi gitu ya, tidak melihat dari lebih baru atau lebih lama atau ini jurnal atau ini book chapter, tidak gitu ya. Nah, ini nanti bisa juga Bapak Ibu setting di sini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memfilter, bisa nih difilter. Misalnya mau yang open access saja, jadi yang bisa diunduh PDF-nya. Bisa Bapak Ibu klik gitu ya. Nanti dia akan menyortir gitu ya. Saya mau yang bisa diunduh PDF-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik yang situ yang ada PDF-nya gitu. Bapak Ibu ingin temukan yang top tier paper, berarti dari jurnal-jurnal yang berdampak gitu ya. Nanti bisa klik di bagian sini nih top tier paper gitu. Kemudian Bapak Ibu ingin misalnya sortir atau difilter ya, difilter berdasarkan tahun terbitnya. Nanti bisa Bapak Ibu klik di more filter di sini. Di more filter. Nanti bisa year-nya di sini, apakah 5 tahun terakhir, dari tahun berapa, bisa juga. Gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh dari hasil pencariannya. Gitu. Nanti di sini ada fungsi filter yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempersempit pencarian. Nah, kita akan coba lagi yang lain ya. Akan coba lagi fungsinya yang lain. Jadi jelas kita bisa mencari paper rujukan dari kalimat tanya gitu ya, dari bahasa sehari-hari yang itu terbesit di pikiran kita, langsung kita tanyakan itu bisa tanpa harus menggunakan kombinasi keyword ataupun menggunakan boolean dan lain sebagainya. Nah, misalnya tadi sudah ya contoh apa
paper-papernya. Dan menariknya kalau Bapak Ibu lihat nanti di sini ya dari paper-paper ini ya, ini judulnya, ini tahunnya gitu ya. Ini apa? Ini dataset ya. Ini apa namanya? Judulnya, ini penulisnya dan seterusnya. Nanti di sini ada ini Bapak Ibu, apa? Ada insight gitu ya. Dia merumuskan dari open access, kalau dia open access ya, dari full text-nya. Kalau dia non open access berarti dari abstraknya. Dia mengumpulkan informasi dari abstraknya. Yang jelas informasi dari paper ini apa, itu di insight-nya di sini dia akan menampilkan dari hasil pencariannya ya. Nah, kita coba yang lain, misalnya ini ya, mengapa generasi milenial kecanduan TikTok gitu ya, misalnya. Jadi nggak perlu pakai keyword yang seperti kita gunakan di database itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu tanyakan aja kalimatnya di sini, dia akan menampilkan informasi summary-nya, highlight-nya. Kemudian nanti di sini ada top paper-nya. Nah, nanti sini ada insight-nya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin menambahkan yang lain, tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat nih apa result-nya apa sih? Kita tinggal klik di sini result gitu ya. Nanti dia akan memunculkan tab baru yang dia mengekstraksi dari informasi yang dia dapatkan dari paper-paper yang ada di ini ya, hasil pencarian ini. Nah, ini ya. Ini insight-nya, ini result-nya gitu ya. Nah, ada daya beli. Jadi dia gunakan TikTok untuk fungsi ekonomi ya. Ini ada dakwah TikTok lewat apa? Dakwah lewat TikTok gitu ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita juga bisa tambahkan yang lain Bapak Ibu di sini ya, tambahkan aja. Mungkin di defaultnya Bapak Ibu mungkin tidak begitu banyak ya, tapi bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Bapak Ibu tambahkan. Misalnya kita tambahkan ya. Kita Mas tambahkan aja Erik, mohon maaf, ada yang request tampilannya diperbesar dikit. diperbesar dikit. Oke. Ini ya. Udah lebih bagus ya. Oke, siap. Ya. Ini kita bisa klik create column nih Bapak Ibu. Klik create column nih. Nah, kita create column. Nggak usah pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, saya yang bisanya bahasa Indonesia, kita masukkan aja tujuan penelitian. Saya mau tahu tujuan penelitiannya apa. Kita klik create gitu. Nanti dia mengekstraksi dari informasi yang dia dapatkan. Ini biasanya kalau teman-teman yang sedang studi lanjut diminta untuk membuat ini Bapak Ibu ya, diminta biasanya untuk membuat literatur review gitu ya. Silakan baca 50 paper yang relevan, kemudian direview. Metodenya apa, riset tujuannya apa gitu ya. Kemudian resultnya apa dan sebagainya. Ini tujuan penelitiannya ini menentukan efek kenikmatan yang dirasakan, kegunaan yang dirasakan ya. Ini karena mungkin ini ya bahasa Inggris ya, jadi Indonesianya nggak begitu ini nih, menyelidiki bagaimana sistem TikTok dan kualitas informasi mempengaruhi perilaku kecanduan gitu ya. Kita juga bisa tambahkan lagi ya Pak Ibu, misalnya apa ya, metode gitu ya. Kita masukkan aja di sini metode penelitian. Itu aja, nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja juga bisa. Itu kalau keunggulannya apa, AI itu dia multilingual Bapak Ibu ya. Metode penelitian. Kita bisa menambahkan kalau nggak salah sampai 10 tab Bapak Ibu ya, 10 tab. Ini nanti proses, kalau dia masih kosong gini, kita tunggu aja. Kadang dia cuma strip gitu aja Bapak Ibu. Berarti itu dia masih proses. Nanti kalau dia belum muncul, Bapak Ibu refresh saja. Nanti dia akan apa namanya, melanjutkan. Nah ini ya, ini hasilnya. Metodenya apa? Dia menggunakan kuantitatif gitu ya, menggunakan kuesioner, pengujian hipotesis. Kalau ini pakai etnografi kualitatif, pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan dan sebagainya. Ini sangat membantu kita kalau kita ingin baca cepat ya dari puluhan paper, mungkin bahkan ratusan paper yang ingin kita review gitu ya. Ini ya. Jadi Bapak Ibu jadi tinggal tambahkan aja di sini misalnya lokasi penelitian itu juga bisa dia. Tapi nanti kalau informasi itu tidak dia dapatkan di papernya, dia tidak ngawur ya, tidak terus membuat informasi yang mengada-ngada. Jadi nanti dia akan menyampaikan kami tidak mendapatkan informasi ini.
Nah, ini proses. Jadi kita bisa menambahkan kolom baru meskipun di sini defaultnya udah banyak ya metode yang digunakan, limitasinya apa, kontribusinya apa, kemudian findingnya apa, set gap-nya apa, variabel dependennya apa, dan seterusnya ada di sini. Tapi ini kita bisa custom gitu ya, kita bisa custom. Ini ada nih lokasi penelitian di Bengkulu gitu ya. Nah ini dia memberikan informasi gini Bapak Ibu, tidak ditentukan untuk lokasi secara spesifiknya gitu ya. Jadi dia tidak ngawur maksud saya. Dia di Cina, ini yang di Cina. Ini di PubMed, Cielo berarti dia pakai database gitu ya. Ini di India gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ya awalnya kita nyari paper gitu ya, kemudian secara otomatis nanti di sisi kanannya dia akan memberikan tab-tab baru, kolom-kolom baru yang itu bisa kita isi dengan sesuai yang kita butuhkan. Ya, ini hasil ekstraksi dari AI yang membaca paper tadi. Itu. Nah, kemudian berikutnya nih Bapak Ibu. Kalau ini tadi, ini kan memang paper-papernya kan hasil mereka ya, hasil dari temuan mereka. Gimana kalau misalnya aku punya PDF gitu ya. Aku punya PDF, coba dibuat kayak gini, metodenya apa, lokasinya apa dan seterusnya. Bisa juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ke bagian ekstrak data. Dan ingat ya, ini saya lakukan dengan menggunakan Scikit yang gratis Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini misalnya, nanti Bapak Ibu pilih di sini ada ekstrak data, gitu. Kemudian saya akan coba unggah 3 paper saya, ini ya, saya drag and drop di sini, saya drag and drop, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya coba lepaskan, ya, dia mengidentifikasi ini, kemudian jumlahnya ada 3, kita upload, gitu. Kalau yang di awal tadi itu dari hasil pencarian yang dia apa namanya, yang dia rekomendasikan gitu ya. Ini dari paper saya. Nah, ini ya 3 ini, 3 teratas ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sama. Kita bisa tambahkan di sini tujuan penelitiannya apa gitu ya. Nanti dia akan mengekstrak informasinya. Menganalisis pergeseran dari nama Jawa ke bahasa Arab gitu ya. Membandingkan nama Arab dan nama Jawa. Nah, mengeksplorasi pengaruh bahasa Arab pada tren penamaan Jawa. Ini cukup cukup membantu Bapak Ibu untuk membaca cepat gitu ya. Sumber data misalnya. Kita klik aja di sini. Sumber data. Sumber datanya apa? Dari mana gitu. Data korpus dari SIAK yang dikelola oleh Dinas Catatan Sipil, Dukcapil gitu ya. Data konsolidasi bersih semester pertama, data dari Kecamatan Pasar Kliwon gitu ya, dan seterusnya. Kita mau tanya juga misalnya simpulannya apa? Simpulannya kita coba klik simpulan gitu. Ini bisa dimodif ya, kita bisa create kolom baru sesuai dengan yang diinginkan ya. Nama-nama Arab semakin banyak digunakan mengubah identitas Jawa ke komunitas Muslim. Nih, penamaan adalah penanda afiliasi keluarga dan koneksi sosial yang unik. Ini banyak membantu, saya kira ini juga salah satu tools yang tidak pernah saya lewatkan untuk digunakan gitu ya. Ini hampir ya seminggu sekali lah minimal saya pasti akses ke Scikit ini. Dan ini selama penjelajahan saya di yang versi gratis Bapak Ibu ya, saya beberapa kali juga mengunggah PDF seperti itu ya untuk melihat metrik dari literatur reviewnya. Dan saya belum pernah mendapati ada batasan gitu. Misalnya, oh kamu tidak bisa mengunggah file PDF lagi gitu ya. Tapi memang biasanya kalau sudah saya dapatkan resumnya seperti ini informasinya saya rangkum ya, saya arsipkan. Nanti kemudian saya hapus, saya masukkan PDF yang lain. Jadi tidak digunakan untuk menyimpan Bapak Ibu. Tidak digunakan untuk menyimpan dari file-file kita. Kita menyimpannya tetap di reference manager gitu ya. Nah, ini fitur-fitur utama andalan dari Scikit gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Oh, udah ada kayaknya ya. Oh, pertanyaannya presensi ya. Oke, nanti bisa jawab teman-teman. Oke. Itu kemudian fitur yang menarik lagi itu ada chat with Mas tadi ada PDF. yang tanya bedanya yang premium, maksudnya berbayar dengan yang free apa untuk size piece? Untuk perbandingan ya. Ya, Oke. Yang sekarang coba yang berbayar. Oke, ini yang berbayar.
Yang gratis ini kalau nanti kita tanya lagi, seingat saya batasannya 3 atau 5 gitu ya. Kalau kita nanya lagi, nanya lagi gitu ya. Misalnya bagaimana ikan tidur yang merem apa melek gitu ya. Nah, ini di sini ada ini sebenarnya ada settingannya ya. Standar, Pak. Bapak bisa bandingin nanti ya. Ini pertanyaan apa hasil yang standar aja bagus gitu ya. Apalagi yang high quality ya. Dia high quality. Kalau high quality itu nanti unlimited. Nyarinya unlimited. Kemudian model aksesnya juga hasilnya juga lebih halus lagi gitu ya. Kemudian bisa meringkas 50 paper dalam satu pencarian. Nanti bisa mengekspor hasil pencarian tadi bisa diekspor ke RIS. Kemudian bisa chat ini untuk chat ke PDF, nanya konten di PDF-nya unlimited, untuk parafrase juga bisa unlimited. Kemudian untuk notebooknya juga unlimited, kemudian summary-nya juga unlimited gitu ya. Ini kalau nanti saya tanya lagi, nanti akan ada limitnya, Mas. Misalnya, mengapa kita bermimpi saat tidur? Nah, kan nggak bisa udah. 3 kali. Nanti saya bisa pakai lagi kalau ini jam 7 nih. Nah, jadi ada limitasinya. 3 pertanyaan, nanti ada pembatasannya, bisa dipakai lagi di jam-jam tertentu gitu ya. Ini limitnya. Kalau yang premium seperti ini nih, misalnya sama tadi ya, mengapa apa tadi? Mengapa kita bermimpi saat tidur? Ini nanya terus bisa Mas itu ya, nanya terus bisa, nggak ada batasannya. Nah ini high quality, ada yang standar, ada high quality. Ini kita klik aja di sini, high quality, gitu ya. Nah nanti hasilnya ini bisa diekspor Mas, ya bisa diekspor ini, bisa diekspor ke CSV. Ini loh, hasil ini loh ya, hasil kolom-kolom ini loh. Nah, kolom-kolom ini bisa diekspor ke CSV atau ke Excel. Kemudian untuk papernya ini referensinya bisa diekspor ke RIS untuk dimasukkan ke reference manager. Kalau yang gratis ini ya, yang gratis. Oh iya, yang gratis nggak bisa diekspor Mas. Bisanya hanya di copy paste. Jadi dari kolom-kolom tadi, eh, kolom-kolom ini tadi loh Bapak Ibu. Nah, kolom-kolom ini tadi kita nggak bisa ngekspor, ini kita nggak bisa ekspor karena ini harus yang berbayar gitu. Tapi ini bisa di copy, ini bisa, nggak usah khawatir, di copy bisa, tapi satu-satu. Di copy, tempel ke notepad atau ke tempat lain, atau mau dimasukkan ke notebook juga bisa. Kalau saya seringnya ini saya masukkan ke notebook ya. Nah, pilih notebook, disimpan ke notebook. Notebook nanti akan muncul di sini catatannya. Akan muncul di sini, gitu. Gitu. Bisa juga manual satu-satu. Tapi memang enak yang versi premium ya. Ini nanti bisa diekspor nih contohnya nih ya. Ini kita ekspor ke Excel misalnya. Dia bisa ngunduh. Nih, bisa ngunduh. Mau diekspor ke RIS misalnya, dia bisa ngunduh. Bisa ngunduh. Jadi kalau udah berhasil saya kirim contoh hasil ekspornya ke grup ya. Gitu. Masih berapa jam waktunya Mas Eko? Waktunya kurang 5 menit, tapi saya lihat Mas pokoknya belum masuk. Nanti mungkin bisa di apa namanya di rolling sama Mas Baharudin Mas Bar yang sudah siap. Oke, gitu ya. Nih, yang jelas nanti versi lengkapnya di pada tadi Bapak Ibu ya. Versi lengkapnya mungkin yang terlalu cepat, Bapak Ibu ingin mengulang tapi nggak sempat gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu tar ulang video ini, atau kalau mau pelan-pelan lagi ini Bapak Ibu nanti bisa klik ini satu persatu ini. Nanti dia bisa menuju ke tutorialnya. Nah, ini tutorialnya. Saya sudah siapkan di sini, ini daftar isinya, ini langkah-langkah tutorialnya, nanti bisa Bapak Ibu klik di sini. Ada gambar screenshotnya, bagaimana caranya. Nanti kalau Bapak Ibu reka ulang saja, gitu ya. Nah, mungkin saya akan tunjukkan yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah ya, tadi
nyari referensi, kemudian memunculkan ekstrak dari metrik literaturnya, kemudian kita bisa upload PDF yang kita sudah punya untuk menemukan ringkasan dari paper itu, dan berikutnya ini Bapak Ibu, chat with PDF. Nah, chat with PDF. Kita coba pakai yang gratis saja ya. Ini yang gratis Bapak Ibu. Chat with PDF itu sama kayak ya, ada juga tools AI namanya chat with PDF ya. Jadi kita bisa berinteraksi, kita bisa bercakap-cakap, bertanya dengan jawaban yang dihasilkan dari konten yang ada di PDF ini. Nah ini tinggal kita blok aja. Ada hal yang kita nggak tahu, nanti kita bisa blok, gitu ya. Ini misalnya. Kita bisa blok, kita bisa Oke, Mas Erik bisa closing statement sebelum Mas Purwoko presentasi. Oke, Mas Purwo udah siap ya? Oke, jadi prinsipnya Sudah siap. SciSpace ini karena dia basisnya AI dan juga ada NLP yang diselamatkan di sana, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot meramu string pencarian, tidak perlu repot-repot mengumpulkan keywordnya, tinggal Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya di sini dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang natural, sebagaimana Bapak Ibu bertanya ke rekan Bapak Ibu, nanti dia akan memberikan informasi ya dari rujukan-rujukan paper yang disediakan, yang terindeks di SciSpace ini. Jadi silakan Bapak Ibu coba, kalau ada kendala silakan nanti bisa kontak saya melalui informasi yang ada di web itu. Dan nanti setelah ini kita juga akan menyimak bersama pencarian referensi dengan berbasis AI Bapak Ibu ya. Kalau ini nanti dilanjutkan oleh Mas Purwoko tentang Scopus AI. Nah, Scopus juga punya AI yang juga bisa membantu untuk mencari referensi ya, tidak hanya lewat keyword saja yang kita masukkan, tapi nanti juga akan menggunakan bahasa natural seperti ini. Gitu Mas Eko, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman yang di sini. Dan saya menunggu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya, silakan nanti bisa kontak saya lebih lanjut begitu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus semua untuk Mas Erik.